kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya kembali ke Pak Frans. Pak Frans, menyikapi mengenai undang-undang koperasi yang ternyata belum prioritas begitu ya di DPR. Apakah ini artinya bahwa akan semakin banyak koperasi yang kemudian seperti Ibu Dewi katakan tadi berjubah koperasi? Ada celah di situ yang kemudian bisa dimanfaatkan karena lemahnya regulasi sehingga kemudian akan semakin banyak praktek-praktek shadow banking. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya tertarik juga menanggapi tentang bagaimana prioritas tentang undang-undang koperasi ini. Jadi selain memang kita bilang itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45, menjadi sebuah sistem perekonomian nasional bahkan sesuai dengan amandemen keempat UUD 45 kita, ini sangat penting. Dan bahkan kalau kita bicara lebih jauh lagi, kita tahu UMKM memegang porsi sampai 60% dari PDB kita. Ya. Dan wadah terdekat itu nggak bisa dibantah, nggak bisa dipungkiri adalah koperasi. Jadi ya bahasanya ini tidak berlebihan kalau saya bilang omong kosong. Kalau kita mau ngomong Indonesia Maju 2030, Indonesia Emas 2045, kalau nggak koperasinya kita perbaiki. Karena UMKM naik kelas, itulah yang akan menjadi andalan kita untuk meningkatkan GDP kita kan. Itu kan yang tadinya sekarang $1 triliun, itu kurang lebih nanti akan menjadi 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Yang katanya mau jadi negara G8 lah apa segala macam. Itu ya menurut saya sih itu akan menjadi hampa belaka kalau memang kita tidak benahi koperasi kita perkuat, kita jadikan memang benar-benar soko guru perekonomian bangsa kita supaya untuk mendongkrak UMKM ini bisa naik kelas. Disitulah nanti akan menjadi konkret, akan menjadi perwujudan Indonesia Maju 2030 dan Indonesia Emas 2045 itu. Jadi emang akan sangat urgent dan juga krusial adanya. Jadi kan sudah berlapis-lapis Mas ya, antara Undang-Undang Dasar, mandat UUD 45 yang dibuat oleh para founding fathers kita, dan ini juga kita punya visi yang besar 2030-2045. Apalagi alasannya. Nah, oleh karena itulah makanya sebagai ikutannya adalah pengawasan. Karena kan kita nggak mau nanti akhirnya kan menjadi banyak lagi celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, lagi-lagi ini menjadi penting dan pengawasan itu juga akan menjadi sebuah urgent, menjadi sebuah prioritas yang untuk kita sama-sama kita prioritaskan. Karena kami juga terus terang sebagai gerakan koperasi terganggu. Terganggu karena banyak yang di luar sana yang selalu mencoreng nama baik koperasi, yang malah kami di sini baik-baik saja. Tadi Pak Ahmad Zawadi bilang banyak kok yang bagus. Ibu Dewi Tenti juga bentuk bilang. Pengawasan yang paling pas itu seperti apa, Pak Nah, Frans? siap. Jadi kalau bentuk pengawasan yang paling pas memang harus terpisah dan memang terkhusus, tidak disatukan dengan jasa keuangan pelaku jasa keuangan lainnya sekarang seperti OJK. Jadi memang itu dibentuk sebuah badan khusus yang akan menjadi otoritas pengawasan. Nah, itu karena memang kita mengandung sebuah kekhasan ya Mas ya, kekhasan ini ya. Jadi ada sebuah kekhasan karena tidak berlebihan bahwa koperasi ini kan ada sebuah kekhasan yang bisa menyentuh masyarakat paling bawah. Tadi kata Pak Herman tadi bilang bagaimana para masyarakat paling bawah ini yang masih sangat informal, yang masih sangat-sangat ultra mikro ini bisa tersentuh. Karena kalau emang sekarang mau memakai standar perbankan ataupun standar lembaga jasa keuangan yang lain, itu otomatis mereka nggak akan bisa terlayani. Tapi tidak di bawah OJK begitu ya? Betul. Itu ada sebuah kekhususan lah. Gitu. Pak Zabadi, bagaimana nih Pak? Undang-undangnya belum prioritas. Lalu tools yang mungkin bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh kementerian itu seperti apa kemudian melakukan pengawasan? Ya, pertama saya ingin menegaskan bahwa putusan MK yang membatalkan Undang-Undang 17 tahun 2012, salah satu amar putusannya adalah memerintahkan kepada seluruh pihak, terutama pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan undang-undang baru, undang-undang perkoperasian. Saya kira baik pemerintah maupun DPR dalam posisi yang sama harus berkewajiban menghormati dan mentaati putusan pengadilan. Karenanya tentu kami berharap dukungan dari DPR, tidak di tahun ini memang, karena tahun ini sudah tinggal beberapa bulan ke depan, tapi kami berharap tahun 2023 RUU perkoperasian mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kesempatan untuk pembahasannya di tahun 2023. Nah,
apa yang menjadi urgensinya ini karena kita ingin membangun sebuah ekosistem kelembagaan koperasi yang kokoh, yang solid, yang kuat. Sebagaimana kita ketahui perbankan hari ini juga memiliki sebuah instrumen ekosistem yang kokoh kuat. Sehingga dihantam badai apapun saat ini masih tetap bisa stabil dan memberikan rasa keamanan, kenyamanan, kepastian bagi para nasabahnya. Kira-kira begitulah ekosistem yang ingin kita bangun dalam RUU perkoperasian. Bahwa koperasi simpan pinjam khususnya yang sekarang menjadi isu topik hangat kita misalnya, ini memang perlu mendapatkan perlindungan yang equal, di mana misalnya kalau di bank ada LPS, tentu juga di koperasi perlu ada LPS. Karena apa? Menyangkut dari jumlah anggota yang sangat banyak, 28 juta saya kira bukan angka sedikit. Ratusan triliun dana dikelola di sana. Tadi kemudian khawatiran nanti kemudian menjadi beban bagi sebagian koperasi. Memang kita tidak ingin arahkan terutama untuk kepada LPS ini bagi koperasi dan kualifikasi 1 dan 2. Tadi saya katakan bahwa kita sudah membagi koperasi dalam 4 buku, 4 klasifikasi 1, 2, 3, dan 4 dengan 3 faktor utama yang dipenilainya, yaitu jumlah anggota, modal, dan aset. 3 faktor inilah yang kemudian membagi kelompok ini menjadi 4. Nah, klasifikasi 3 dan 4 inilah yang kemudian nanti kita ingin arahkan untuk mereka memenuhi standar-standar yang prima sebagaimana yang berlakukan pada bank. Karena apa? Kelompok 3 ada klasifikasi 3 dan 4 itu koperasi yang memiliki anggota lebih dari 9.000 orang, memiliki modal di atas 15 miliar, memiliki aset di atas 100 miliar. Dengan jumlah saat ini lebih dari 883 koperasi yang masuk klasifikasi 3 dan 4. Dan mereka pada umumnya siap. Salah satunya misalnya Nasari ini. Pak Frans ini dan Nasari. Artinya apa? Koperasi yang sebagian besar anggota pada kelompok ultra mikro kecil ini yang memberikan inklusi finansial yang lebih terbuka bagi masyarakat. Ini memang perlu mendapatkan satu dukungan instrumen ekosistem kelembagaan. Apakah ekosistem kelembagaan yang ideal itu tadi memang sebetulnya sudah terjawab di RUU Koperasi, Pak Herman? Ya, saya kira ini perlu ada kepastian ya, pertama dari pemerintah. Bahwa dengan ekosistem yang dibangun ini memang menjamin terhadap keikutsertaan masyarakat di dalam koperasi itu. Ya kalau masih banyak persoalan dengan apa yang terjadi di koperasi, ya sepanjang itu pula kita belum bisa memastikan bahwa koperasi ini prudence untuk persoalan di sistem finansialnya. Contoh Bapepti misalkan, mereka sekarang ini diserang dengan sistem investasi digital, banyak masalah sekali gitu. Oleh karenanya menurut saya ke depan memang pemerintah harus memastikan dulu proposalnya seperti apa nih ke DPR ini. Kami punya sistem yang memang ini prudence, bisa menjaga terhadap finansialnya masyarakat, bisa menjaga terhadap asetnya anggota. Nah oleh karena itu proposal inilah yang bisa meyakinkan kami untuk bisa di mana sih sebetulnya urgensi terhadap undang-undang koperasi ini bisa kami revisi. Oleh karenanya masih ada kesempatan lah untuk ke depan. Gitu selama ini belum meyakinkan ya? Karena ya belum kita bahas undang-undang koperasi sudah terjadi persoalan seperti 8 koperasi tadi gitu. Oke, baik, kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Economic Challenge akan segera kembali.